فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, as-sadis wa samanun ba'dal mi'ah, bab yang ke-186. Babu fadlil adzan, bab keutamaan adzan. Al-hadisus sadis wa samanun ba'dal alf, 1086. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhra ad-Dausi al-Yamani summal madani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awal, seandainya umat manusia mengetahui pahala yang ada di dalam azan dan dalam shaf pertama, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaih, kemudian mereka tidak mendapatkan kesempatan mengerjakan itu kecuali dengan cara mengundi, istiham yaitu mengundi. Semua orang tak boleh, tak mampu untuk berdiri di shaf pertama, ya sudah diundi siapa yang dapat. Tak semua orang boleh adzan, ya muadzin dalam satu masjid cukup 1 atau 2 saja. Maka seandainya mereka tahu, maka mereka akan berebut. Walaupun harus dengan cara undian, mereka akan mau berundi itu. Lastahamu alaih, pastilah mereka akan melakukan perundian, atau bisa bilang pengundian, demi mendapatkan keutamaan tadi. Tayyib. Hadis ini menunjukkan besarnya pahala sampai dibuat ibham, dibuat secara mubham, yaitu secara tidak jelas, saking besarnya. Tidak seperti misalkan apa, pahala sholat jamaah 27 kali, atau pahala misalkan apa ya, pahala berjalan ke masjid, 1 langkahnya naik 1 derajat, ditulis 1 kebaikan, dihapus 1 keburukan. Pahala menyolati jenazah seperti gunung Uhud misalkan. Tapi untuk yang ini masalah adzan dan hadir di shaf pertama, saking besarnya Nabi menggunakan pola ibham, tak disebutkan polanya kadarnya seberapa, tapi seandainya mereka tahu, niscaya mereka akan berebut. Hatta walaupun harus dengan cara perundian, mereka akan rela berundi, bukan mengalah, udah kamu ajalah, oh kamu ajalah, pahala saya sudah banyak, Anda aja yang berbuat biar Anda dapat pahala banyak. Tak, seandainya mereka tahu itu, saking besarnya pahala, mereka akan rela ikut perundian. Baik. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, seandainya mereka tahu pahala yang didapatkan di dalam tahjir. Tahjir adalah at-tabkir ila shalah, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu bersegera menuju ke sholat. Lastabaku ilaih, niscaya mereka berlomba-lomba untuk berangkat sholat, menunjukkan pahalanya tak terkatakan, sampai dibuat dengan pola mubham. Walau ya'lamuna ma fil atamah was subh, seandainya mereka tahu pahala yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi sholat subuh dan sholat isya dan sholat subuh, walaupun dengan cara merangkak. Habwan merangkak ya. Yang lain mengatakan habwan itu melangkah, yaitu bergerak dengan apa? Dada menempel di tanah. Istilahnya apa bahasa sini? Lebih parah kan dari merangkak. Kalau merangkak mungkin macam kucing gitu. Mengesot, ayo mengesot. Berarti sama dengan bahasa Jawa ya, mengesot. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan 3 jenis, tapi sebenarnya lebih dari 3 ya. 3 jenis pahala, 3 jenis amalan yang pahalanya itu luar biasa besar sehingga didatangkan dengan pola ibham. Kita tahu penjelasan para ahli balaghah, pola ibham itu hampir sama dengan pola nakirah. Nakirah sendiri mubham, dia nakirah, sesuatu yang tidak dikenal, menunjukkan betapa besarnya dia. Nah, ini juga pola ibham adalah pola tangkir, dibuat seakan-akan nakirah, tidak jelas. Nabi mengatakan seandainya umat manusia tahu betapa besarnya pahala di dalam azan, demikian pula amalan kedua, yaitu mendatangi shaf pertama.
niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mengerjakan itu. Kalau ternyata tidak mampu untuk semuanya mendapatkan, kecuali harus lewat perundian, niscaya mereka akan berundi, bukan saling mengalah. Menunjukkan betapa besarnya pahala tadi. Muadzin memang pahalanya besar, dan dalil tentang keutamaan dia banyak, lebih banyak daripada dalil yang bicara masalah keutamaan imam. Ya, jauh lebih banyak dalil tentang azan daripada imam, masalah keutamaan. Menunjukkan memang pahalanya luar biasa jadi menjadi muadzin itu. Dan dalam satu masjid hanya ada 2 biasanya, seperti yang Nabi contohkan, masing-masing masjid ada 2. Maka tak semua orang boleh, sehingga ya sudah, seandainya mereka tahu, mereka akan berundi itu. Berarti tapi bagaimana yang tak mampu berjaya mendapatkan undian, tak mengapa, masih ada amalan lain yang pahalanya juga tak terkata, yaitu hadir di shaf pertama. Berarti apa? Hakikatnya dia memenuhi seruan muadzin. Sebagaimana di dalam hadis yang lain. Tak tahu apakah nanti disebutkan di sini. Ma'ruf hadisnya tentang para sahabat yang menanyakan bagaimana muadzin mendapatkan pahala besar. Bagaimana dengan kami yang bukan muadzin? Nabi mengatakan seandainya kalian menjawab seperti yang diucapkan muadzin, kalian akan mendapatkan pahala yang sama. Nah, menjawab ini adalah amalan lisan, amalan anggota badannya bagaimana? Betul-betul mendatangi. Bukan hanya hayya 'alas shalah, dia bilang la haula wala quwata illa billah, tapi tak mau datang. Tentunya ini bukan memenuhi seruan sebenarnya. Tapi yang memang memenuhi seruan, memang mengatakan ya saya datang, dan betul-betul datang, bahkan saking cepatnya sampai dia berjaya mendapatkan shaf pertama, maka pahalanya juga bagaikan jenis pahala muadzin, yaitu pahala yang tidak terkata besarnya. Yang terkenal tidak pernah tertinggal shaf pertama dari kalangan salaf, tentunya yang lain-lain pun insya Allah sama, namanya salaf, memang mereka berlomba-lomba dan mereka menyembunyikan amalan. Tapi yang terkenal disebutkan dalam biografi adalah Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Walaupun matanya buta, dan sebelum buta matanya itu sangat buram, beliau selama 40 tahun tak pernah tertinggal dari takbiratul ihram. Maka kemungkinan besar yang seperti ini beliau dapat shaf pertama, kemungkinan besar, kecuali didahului oleh yang lebih semangat lagi. Tapi ini menunjukkan betapa besarnya semangat para salaf itu. Jelas kita hanya mampu cerita, prakteknya sangat susah, tapi mencoba semampu-mampunya. Nah, beliau 40 tahun tak pernah tertinggal dari takbiratul ihram. Adapun di banyak tempat ya memang mau apalagi, walaupun kita datang agak belakangan sedikit pun tetap dapat shaf pertama juga. Karena apa? Yang tidak sholat lebih banyak daripada yang sholat. Walaupun musliminya majority, tapi kenyataannya yang sholat banyak yang malas. Mungkin sholat di rumah atau shaf kedua, atau mungkin jemaah kedua. Tapi apa? Tentunya luput darinya apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan dalil ini menjadi salah satu dalil tentang bolehnya qara'ah yaitu istiham, yaitu mengundi. Kalau kebenaran tidak mampu didapatkan dengan suatu hujjah, dengan suatu bayyinah, maka caranya adalah mengundi. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dan di dalam kitab At-Turuqul Hukmiyah. Kalau ada bayyinah, barang ini milik saya, ya sudah, tak ada iskal. Atau minimalnya adalah bayyinahnya berupa yaitu milkul yad, dipegang oleh tangan, maka hukum asalnya ini milik si pemegangnya itu. Tapi kalau ternyata ada pihak yang menentang dan mampu mendatangkan bayyinah yang setara, maka hakim boleh menggunakan perundian. Sama-sama membawa risit menunjukkan baju ini milik saya. Maka orang jadi bingung, ini yang betul milik si Zaid atau si Amr. Maka kalau memang bayyinahnya betul-betul sama-sama kuat, hakim tak mampu mencari tarjih, maka caranya adalah dengan istiham, yaitu dengan cara mengundi. Barang siapa namanya muncul, maka barang itu milik dia. Inilah hukum zahir yang Allah Ta'ala izinkan untuk dipenuhi, sebagaimana perundian yang disebutkan di dalam Al-Quran.
Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada di tengah-tengah mereka, di dekat mereka tatkala mereka melemparkan pen-pen mereka untuk mengetahui siapa, yaitu mengundi, untuk mengetahui siapa yang akan merawat Maryam, bayi ini yang ditinggal mati oleh ayahnya itu Imran itu. Dan engkau tidak ada di dekat mereka wahai Muhammad tatkala mereka bersengketa. Ini menunjukkan boleh mengadakan perundian. Akhirnya yang menang adalah Nabi Zakaria untuk merawat Maryam. Demikian pula terkait dengan Nabi Yunus. Fasahama fakana minal mudhadin. Dia mengikuti istiham, mengikuti musahama, yaitu perundian, siapa yang akan dilemparkan ke laut. Dia Nabi Yunus ingin mengalah, tapi orang-orang tak rela. Maka mereka menggunakan pola perundian. Nah, ternyata memang nama beliau yang selalu muncul untuk dikorbankan agar kapal itu selamat dan seterusnya. Beliau dilemparkan ke laut. Kata para a'immah, ini dalil yang menunjukkan perundian itu boleh dengan syarat-syaratnya tentunya, tanpa ada kecurangan dan sebagainya. Itu hasil dari demokrasi. Kalau perundian dalam politik, perundian bukan betul-betul siapa yang muncul namanya karena takdir Allah, sekitar pilihan, sekitar apa namanya, sekitar diundi keluar nama. Yang ini kan bukan, lihat siapa yang didukung orang paling banyak. Padahal paling banyak orang adalah tidak sholat, mungkin kafir atau mungkin yang mengaku muslim. Paling banyak orang adalah ahli riswah, dibayar banyak, dia siap memilih. Nah, yang jelas itu di luar pembahasan kita. Demikian pula Nabi SAW sering mengundi di antara istri-istri beliau siapa yang akan keluar, akan ikut keluar jihad atau keluar apa dan seterusnya dengan cara perundian. Adapun perkara yang tidak mungkin diundi, maka caranya adalah dibagi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam Turuqul Hukmiyah. Ada dua orang datang kepada hakim, yang satu membawa, yaitu berebut kambing, yang satu pegang kepala, yang satu pegang ekor. Tak ada bayinah sama sekali. Bahkan milkul yad, kepemilikan tangan, dua-duanya memegang kambing itu. Wow, jelas. Gimana kita tahu ini kambing milik siapa? Nah, hakim boleh untuk berijtihad. Kalau dengan cara undian, yang satu tak dapat apa-apa sama sekali, padahal ini mungkin untuk dibagi. Ya sudah, hakim mengatakan ya sudah, disembelih saja lalu dibagi dua. Jadi dua-duanya punya hak dan tidak kehilangan sama sekali. Adapun kalau pakaian memang tak mungkin diundi. Satu baju ditarik dua orang, dibelah, rugi, tak boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Nah, yang tak mungkin untuk dibagi memang apa, diundi betul-betul. Yang mungkin untuk dibagi ya sudah bagi dua. Kalau bayinahnya sama-sama kuat atau sama-sama tak punya bayinah. Kecuali tadi milkul yad, ya sudah dibagi dua. Ini polanya. Kemudian kembali ke hadis Abi Hurairah tadi, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaih. Seandainya mereka mengetahui pahala yang Allah persiapkan untuk tahjir, yaitu alistiba ila huduris shalah, yaitu berlomba-lomba untuk menghadiri sholat, niscaya mereka berlomba-lomba itu. Cuma di dalam hadis yang lain, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi melarang untuk berlari, lari menuju ke shaf. Nabi mengatakan idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa antum tamsyun. Jika memang telah diiqamatkan salat, maka janganlah kalian mendatanginya dalam keadaan berlari, tetapi datangilah dalam keadaan berjalan saja. Fama adraktum fasallu wa ma fa'atakum fa'atimu. Yang kalian dapati, maka kerjakan sholat seperti keadaannya, yaitu imam rukuk ya sudah ikuti rukuk, imam sujud langsung ikut sujud. Tentunya takbiratul ihram lebih dahulu, baru langsung sujud. Yang luput maka sempurnakan. Jadi tak perlu tergesa-gesa sampai lari-lari. Lalu bagaimana menggabungkan dalil ini dengan dalil itu? Maksudnya adalah bersegera berwudu, bersegera ini, bersegera itu, dan kemudian bersegera ke masjid tanpa berlari-lari.
Nah, dengan itu mampu mendahului orang lain yang mungkin apa? Memang persiapannya lebih lambat dan seterusnya. Baik. Dalam hadis ini ada dalil tentang digalakkannya untuk bersegera dalam kebaikan, bersegera untuk menghadap Allah. Kita tahu sholat itu hakikatnya kita memang sedang menghadap Allah Ta'ala. Bersegera untuk mendatangi rumah-rumah Allah, karena Allah akan menyambut orang yang datang ke masjidnya, seperti salah seorang dari kalian menyambut teman yang atau keluarga yang sudah lama tidak datang, yaitu sambutan yang luar biasa dan penuh kegembiraan. Hadisnya sahih di dalam Sahih Musnad. Maka tak heran jika pahalanya besar sekali, karena betul-betul orang ini bersegera menuju ke rumah Allah, bersegera untuk mendapatkan sambutan dari Allah, bersegera untuk menghadap yaitu di dalam sholat, berbicara, bermunajat dengan Allah Ta'ala. Masuk dalam firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Dan dalil yang lain, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat, dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga-surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, di dalam kenikmatan surga macam itulah hendaknya orang yang bersaing mengadakan persaingan. Baik. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan limithli hadza falyamalil amilun. Di dalam kenikmatan yang sebesar ini, semisal inilah hendaknya orang-orang itu beramal sebelum waktunya terluputkan. Dan Nabi mengatakan walau ya'lamuna ma fil atamati wasubh, seandainya mereka mengetahui pahala yang dipersiapkan di dalam sholat isya dan sholat subuh la atauha, pastilah mereka itu mendatanginya. Walau habwan, walaupun dengan cara mengesot. Padahal apa? Ini menunjukkan dia sakit parah itu. Kalau sakit ringan masih mungkin untuk merangkak, masih mungkin untuk berjalan pelan-pelan atau dibantu teman atau pakai kursi roda. Tetapi seandainya dia tahu betapa besarnya pahala, niscaya rasa sakitnya tidak akan menghalangi dia. Dia akan bertekad untuk datang walaupun dengan cara mengesot. Ini penggambaran mubalaghah yang luar biasa, menunjukkan betapa besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh. Dalam hadis yang lain, hadis muttafaqun alaih, Nabi telah mengatakan asqalus sholati alal munafiqin, asqalus sholati alal munafiq al isya wa subuh. Sholat yang paling berat bagi orang munafikun adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan, seandainya mereka tahu pahala yang ada dalam sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Hadis riwayat kalau tak salah Bukhari Muslim ya, atau minimalnya adalah Muslim. Hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Tapi tentunya orang yang sakit dia dapat udzur. Cuma Nabi memberitahu seandainya mereka tahu pahalanya, niscaya mereka tidak akan bermudah-mudah meninggalkan sholat jamaah di masjid dengan alasan udzur, dengan alasan sakit. Tapi kalaupun dia di rumah tidak dosa, namanya orang sakit. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Dan dalil yang lain menunjukkan bahwasanya hadisnya sahih. Barang siapa melaksanakan sholat isya berjamaah, maka dia dinilai sholat setengah malam. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka dia dinilai mendapatkan sholat sepanjang malam. Yaitu karena sudah isya dan sudah sholat subuh juga, maka dia mendapatkan setengah dan setengah, yaitu sepanjang malam. Maksudnya demikian kata para ulama. Tayyib. Istiham al-iqtira, yaitu qara'ah, melakukan pengundian. Wa tahjir at-tabkiru ila shalah, yaitu bersegera agar lebih awal pergi menuju ke tempat sholat. Ilahuna wallahu a'lam.